Di antaranya, misalnya beberapa hari yang lalu itu terjadi pembunuhan. Dan yang terbunuh itu adalah seorang berkebangsaan Cina yang tinggal di Amerika. Dan menariknya lagi, orang yang bernama Dr. Bing Liu ini, dia adalah pakar virus yang sedang melakukan pemetaan genom virus corona, sedang tahap akhir. Yang kalau pemetaan genom ini selesai, maka orang akan tahu, ilmuwan akan tahu bagaimana mengatasi si virus ini menggunakan apa. Itu akan ketahuan. Menggunakan obat-obatan kimia apa untuk menghalangi atau membuat antivirusnya atau membuat vaksinnya dan sebagainya, itu menjadi tahu kalau genom dari virus corona itu diketahui. Nah, ketika penelitian itu berada pada tahap akhir, Dr. Bing Liu ini terbunuh. Dan menariknya, tidak jauh dari dia, 500 meter, ada orang juga meninggal. Namanya Hao Gu, dia seorang master di bidang komputer. Dan ini ternyata mereka kenal, berteman. Lebih menarik lagi, si Hao Gu ini meninggal juga di mobilnya. Dan kemudian polisi mengatakan bahwa Dr. Bing Liu ini meninggal dibunuh oleh Hao Gu, dan Hao Gu mati bunuh diri. Maka ini memunculkan kecurigaan, kok bisa ini seorang pakar virus dalam kondisi yang seperti ini, yang sedang membuka tabir genom dari virus itu terbunuh dan pembunuhnya bunuh diri. Ini memunculkan kecurigaan yang mengarah kepada bahwa ini ada sebuah rekayasa dalam wabah virus ini. Fakta yang lain lagi kemudian muncul, ada beberapa pihak yang menawarkan vaksin. Dan dikatakan vaksin itu sudah tersedia dalam jumlah miliaran. Padahal vaksin itu mestinya dibuat sesudah virus ini terdeteksi, genomnya seperti apa. Atau setidaknya secara laboratorium butuh waktu untuk membuat vaksin itu, yaitu sekitar 18 bulan. Kenapa? Karena harus dibiarkan ini virus corona tipikal ini, karena ini ada tipe A, tipe B, tipe C, ya. Virus corona yang sedang mewabah ini, yang mungkin berbeda di Asia dengan di Eropa, dengan di Amerika, itu bisa berbeda-beda virusnya. Memiliki karakter yang berbeda. Mestinya vaksin itu diproduksi setelah virus ini diketahui, kemudian dilemahkan, kemudian diproduksi secara massal, dan itu membutuhkan waktu beberapa bulan. Sehingga kalau ada yang kemudian mengatakan sudah siap vaksinnya, itu memunculkan kecurigaan lagi. Dari mana bibitnya dia peroleh? Padahal sebetulnya penyakitnya sedang mewabah dan butuh waktu minimal 18 bulan untuk memproduksi vaksin itu. Jadi sahabat sekalian, inilah situasi dan kondisi yang sekarang sedang merebak di sekitar kita. Kita tidak sedang mencari-cari hal-hal yang negatif, ya, yang tidak bermanfaat. Tetapi saya cuma ingin menunjukkan fakta-fakta yang sedang terjadi di sekitar kita, supaya kita bisa memahami masalahnya dan kemudian mengambil sikap yang proporsional yang menyelamatkan diri kita. Karena bagi orang yang bukan penguasa, tidak bisa mengendalikan situasi ini. Bukan pebisnis yang terkait dengan industri biologis itu, juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kita juga bukan ilmuwan misalnya yang bisa mengutak-atik virus itu, gen virus itu di laboratorium, juga tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri masing-masing orang-orang dekat kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak mendapatkan dampak negatif dari situasi yang sedang terjadi. Maka kesimpulannya, poin penting yang ingin saya sampaikan ke sahabat semua adalah virus itu tidak ada obatnya. Yang ada adalah vaksin. Vaksin itu berfungsi untuk mencegah. Kenapa bisa mencegah? Karena vaksin itu sifatnya adalah membangkitkan imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri.
Jadi poin pentingnya adalah pada imunitas tubuh kita sendiri. Imunitas tubuh bisa dibangkitkan dengan cara divaksin, ya, imunisasi, atau dengan cara memperbaiki pola-pola kehidupan kita yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan ini menjadi kesimpulan kita kali ini, agar kita ini tidak terombang-ambing dan kita menjadi korban dari mungkin ya ada kepentingan-kepentingan yang bersifat negatif dan merugikan kita, maka kita harus bisa menjaga diri dengan cara meningkatkan kualitas imunitas tubuh kita sendiri.